Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sifadil Rahman dengan NIM 2203143 ingin mempresentasikan tentang standar nasional pendidikan dan implementasinya. Pendidikan nasional dan implementasinya. Pengertian standar nasional pendidikan. Standar Nasional Pendidikan atau SMP merupakan kriteria minimal tentang berbagai aspek yang relevan dalam pelaksanaan sistem pendidikan nasional dan harus dipenuhi oleh penyelenggaraan atau satuan pendidikan dari seluruh wilayah negara Republik Indonesia. Standar Nasional Pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Standar Nasional Pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Bagian-bagian dari Standar Nasional Pendidikan. Yang pertama, standar kompetensi lulusan. Standar kompetensi lulusan pendidikan dasar dan menengah digunakan sebagai acuan utama pengembangan standar isi, standar proses, standar penilaian, standar pendidikan dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, dan standar pembiayaan. Standar kompetensi lulusan merupakan kualifikasi kemampuan lulusan yang mencakup sikap, pengetahuan, dan keterampilan peserta didik yang harus dipenuhi dan dicapai dari suatu satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. Lalu ada standar isi. Standar isi mencakup lingkup materi minimal dan tingkat kompetensi minimal untuk mencapai kompetensi lulusan minimal pada jenjang dan jenis pendidikan tertentu. Lalu ada standar proses pendidikan. Proses pembelajaran pada suatu pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, dan menyenangkan untuk memotivasi peserta didik berpartisipasi aktif serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa berkreativitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis pada peserta didik. Standar pendidik dan tenaga kependidikan. Pendidik harus memiliki kualifikasi akademik dan kompetensi sebagai agen pembelajaran, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Lalu ada standar sarana dan prasarana. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki sarana meliputi parabot, peralatan pendidikan, media pendidikan, buku, dan sumber belajar lainnya. Setiap satuan pendidikan wajib memiliki prasarana yang meliputi lahan, ruang kelas, ruang pimpinan satuan pendidikan, ruang pendidik, ruang tata usaha, ruang perpustakaan, ruang laboratorium, dan bengkel belajar. Lalu ada standar pengelolaan. Standar pengelolaan terdiri atas standar pengelolaan oleh satuan pendidikan, lalu ada standar pengelolaan oleh pemerintahan daerah, lalu ada standar pengelolaan oleh pemerintah pusat. Standar pembiayaan pendidikan. Pembiayaan pendidikan terdiri atas biaya investasi satuan pendidikan, biaya personal sebagaimana dimaksudkan pada di atas, meliputi biaya pendidikan yang harus dikeluarkan peserta didik untuk bisa mengikuti proses pembelajaran secara teratur dan berkelanjutan. Yang ketiga, biaya operasi satuan pendidikan, yaitu antara lain gaji pendidik dan tenaga kependidikan serta segala tunjangan yang melekat pada gaji. Selanjutnya ada standar pendidikan penilaian. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan dasar terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik, penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan, dan penilaian hasil belajar oleh pemerintah. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi terdiri atas penilaian hasil belajar oleh pendidik dan penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan tinggi. Penilaian pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi diatur oleh masing-masing perguruan tinggi sesuai peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
tujuan standar nasional pendidikan dan landasan hukumnya. Yang pertama, standar nasional pendidikan berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu. Yang kedua, standar nasional pendidikan bertujuan menjamin mutu pendidikan nasional dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat. Yang ketiga, standar nasional pendidikan disempurnakan secara terencana, terarah, dan berkelanjutan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Lalu ada landasan hukum yang membahas tentang standar nasional pendidikan. Yang pertama, Peraturan Pemerintahan RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang SPN. Lalu ada Permendiknas Nomor 22 Tahun 2006 tentang standar isi. Yang ketiga, Permendiknas tentang Nomor 23 Tahun 2006 tentang SKL. Lalu ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang pelaksanaan standar isi dan SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu ada Permendiknas Nomor 24 Tahun 2006 tentang SKL pada Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah. Lalu ada Permen Nomor 47 Tahun 2008 tentang standar isi, Permen Nomor 13 Tahun 2007 tentang kepala sekolah. Lalu ada Permen Nomor 16 Tahun 2007 dan Nomor 32 Tahun 2008 tentang pendidik atau guru. Yang selanjutnya ada Permen Nomor 19 Tahun 2007 tentang standar pengelolaan. Lalu ada Permen Nomor 20 Tahun 2007 tentang standar penilaian. Lalu ada Permen Nomor 24 Tahun 2007 dan Permen Nomor 33 Tahun 2008 tentang standar sarana dan prasarana. Permen Nomor 41 Tahun 2007 tentang standar proses. Permen Nomor 24 Tahun 2008 tentang TU. Permen Nomor 25 tentang 2008 tentang perpustakaan. Permen Nomor 26 Tahun 2008 tentang laboratorium dan Permen Nomor 39 Tahun 2008 tentang kesiswaan. Penerapan Standar Nasional Pendidikan. Penyelenggaraan pendidikan pada prinsip harusnya menjamin bahwa siswa mempelajari ilmu pengetahuan dan dapat mengembangkan keterampilan menerapkan ilmu pengetahuan sesuai dengan kebutuhan kehidupannya. Pendidikan harus memenuhi kebutuhan siswa pada masa kini dan masa depannya. Oleh karena itu, pengembangan keterampilan pribadi, keterampilan berpikir, keterampilan sosial, keterampilan akademik, dan keterampilan vokasional yang merupakan keniscayaan. Kebutuhan itu meliputi pengembangan keterampilan hidup dan mengedepankan pembentukan pribadi berakhlak mulia, berwawasan nasional, menumbuh kembangkan kewirausahaan sesuai dengan perkembangan dunia kerja, berpengetahuan, serta menjadi pangan teknologi dan berkesenian. Pendidikan harus mampu mengembangkan pribadi yang adaptif, kolaboratif, dan berperan aktif dalam kerjasama dan persaingan global. Proses penerapan standar nasional pendidikan. Penerapan standar nasional pendidikan dilihat dari dimensi peningkatan mutu, bertujuan memastikan bahwa prosedur dan produk pendidikan memenuhi bahkan bisa melebihi kriteria mutu yang diharapkan. Untuk menjamin itu, maka Thomas L. Wiken dan David Hanger mensyaratkan proses pengembangan meliputi 4 langkah besar, yaitu memadai lingkungan internal dan eksternal. Yang kedua, meliputi visi, tujuan, pemilihan strategi, dan penetapan kebijakan dalam strategi proses penerapan standar nasional pendidikan. Yang ketiga, implementasi strategi meliputi program, anggaran, dan prosedur. Lalu selanjutnya ada evaluasi dan kontrol kinerja. Terima kasih atas perhatiannya.
Baik, terima kasih atas perhatian Bapak dan Ibu dosen. Kurang lebih saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.